sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita masih membahas syarat yang ketujuh dari syarat sahnya jual beli. Yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila barang itu majhul, speknya tidak diketahui, ya, maka hukum jual belinya batal. Nah, di antara cabang masalah fikih pada syarat ini adalah hukum jual beli dengan cara menaksir jumlah barang. Jadi pastinya barang ini berapa kilo, ya, berapa liter itu tidak diketahui. Maka di antara yang dibenarkan untuk menentukan kadar barang adalah dengan cara menaksir. Ini berdasarkan hadis berikut. Jadi di antara metode yang dibenarkan atau kita katakan dikecualikan. Nah, di antara cara jual beli yang dikecualikan boleh, yang mana barang itu tidak ditimbang, tidak ditakar, tetapi hanya diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena memang jual beli ini adalah jual beli yang dikhususkan boleh. Sebenarnya hukum asalnya masuk dalam keumuman jual beli yang dilarang. Jadi seseorang membeli tepung dibayar dengan beras, ini hukum asalnya tidak boleh. Seseorang membeli beras dibayar dengan padi. Seseorang membeli kurma yang baru masak dibeli dengan kurma yang sudah kering. Masih satu jenis makanan tapi beda pengolahan. Itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Atau mungkin seseorang membeli, ya, bahan makanan yang sudah jadi dibeli dengan bahan makanan yang masih bahan pokok. Seseorang membeli sate dibayar dengan daging yang masih mentah. Ya, taib. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi sahib al-ariyah. Ya. Sahib al-ariyah disebut pemilik pohon kurma. Ayyabi'aha bi kharsiha minat tamr, yang mana pemilik pohon kurma itu boleh menjual kurma yang masih basah baru masak dengan kurma yang sudah kering, ya, bi kharsiha minat tamr. Akan tetapi diperkirakan kalau kurma yang basah ketika kering itu akan menjadi sekian kilo. Maka karena kadar atau jumlah barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak, maka Nabi SAW melarang para penjual untuk mengadakan pengecualian yang tidak jelas dari barangnya tersebut, agar kadar barang yang dijual ke pembeli benar-benar dapat diketahui dengan jelas, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para penjual untuk membuat pengecualian yang tidak jelas dari barang yang diperjualbelikan. Karena pengecualian itu akan menjadikan kadar barang itu menjadi majhul, tidak diketahui. Contohnya apa? Dari Jabir, dia menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalah.
Nabi SAW melarang jual beli muhaqalah, wal muzabanah, dan jual beli muzabanah, wal mukhabarah, dan jual beli mukhabarah, was sunyah, dan jual beli sunyah, illa antu'lam, kecuali kalau jual beli itu ya, kecuali bila pengecualian atau pengkhususan barang itu telah diketahui bersama. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, disebutkan juga oleh An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Albani rahimahullah. Nah, jual beli muhaqalah itu adalah menukarkan barang dengan barang, tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu menukarkan biji-bijian yang telah menua dan belum dipanen dengan biji-bijian yang serupa yang telah selesai dipanen. Ya, jadi memperjualbelikan barang yang sama dijual beli dengan barter, tapi yang satu sudah siap konsumsi, yang satu belum siap konsumsi misalnya ya. Yang satu masih dalam bentuk ditangkainya dan yang satu sudah dipanen. Sedangkan jual beli muzabanah adalah membeli kurma segar yang masih ada di pohonnya dengan harga kurma yang telah kering dan telah dipanen. Jadi kurma yang yang ada di pohon yang masih segar itu ingin dibeli, tapi orang yang mau membeli tidak punya dinar, tidak punya dirham. Jadi di waktu itu uang koin dinar dan dirham itu sangat terbatas. Ya. Maka seseorang itu kadang-kadang karena tidak punya dinar dan dirham, ketika melakukan transaksi jual beli dengan cara barter, maka kurma saya yang sudah dipanen tahun lalu ingin saya gunakan sebagai alat untuk membeli kurma yang baru panen atau baru berbuah tahun ini. Maka ini disebut al-muzabanah, walaupun sebenarnya ini masuk dalam keumuman jual beli al-ariyah atau al-aroyah ya. Sedangkan jual beli mukhabarah adalah menggarapkan ladang kepada orang lain dengan sistem bagi hasil ya, sesuai dengan pembagian tanah. Misalnya pemilik mendapatkan bagian dari hasil tanah sebelah kiri dan penggarap mendapatkan bagi hasil dari tanah bagian kanan. Nah, ini dilarang. Jadi ini dilarang bagi hasil semacam ini. Maka yang boleh bagaimana? Yang diperbolehkan adalah bagi hasil dari seluruh panen. Jadi kalau misalnya ada tanah berapa? 1 hektar. Ya, kita bagi hasil. Anda garap, tapi bagi hasilnya ditentukan sekarang. Ini yang setengah sebelah kanan, ini bagi hasilnya untuk saya. Nanti kalau panen, ini semuanya panennya untuk saya. Yang untukmu itu setengah bagian kiri, itu untukmu. Kenapa dilakukan semacam ini? Iya, karena dia ingin ingin mencari amannya. Karena bagian kanan itu adalah tanahnya subur, sedangkan yang sebelah kiri mungkin banyak bebatuan, tanahnya tidak subur. Jadi dia ingin menang sendiri. Ini dilarang, tidak boleh. Maka yang diperbolehkan bagaimana? Yang diperbolehkan adalah hasil panen semuanya. Nah, di antara bagi hasil yang mirip semacam ini adalah bagi hasil pemeliharaan sapi atau hewan. Biasanya kalau bagi hasil itu dikatakan nanti anak yang lahir pertama milik kamu.
Nanti anak yang lahir kedua milik saya. Boleh enggak semacam ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan sesuatu yang perbedaannya itu tidak mundobit, tidak bisa diketahui dengan pasti. Bisa jadi yang lahir pertama itu jantan, berarti mahal. Bisa jadi yang lahir kedua itu betina atau malah mati. Berarti dia tidak dapat apa-apa. Berarti apa bagi hasilnya? Majhul, tidak diketahui. Maka yang benar bagaimana? Ya anak yang lahir pertama dibagi dua, anak yang lahir kedua dibagi dua. Itu baru diperbolehkan. Ya, baik. Beliau berkata, ketika seseorang menjual sebidang tanah dengan harga 10 juta misalnya, kemudian dia mengecualikan dari tanah yang dia jual tersebut sebagiannya, akan tetapi dia tidak menjelaskan seberapa besar pengecualian tersebut. Ini jenis yang keempat ya. Tadi muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Sekarang adalah jual beli sunya, jual beli pengecualian. Jadi tanah ini saya jual 5 hektar, saya jual misalnya 5 miliar. Tapi ada yang tidak saya jual, yang itu saya khususkan nanti untuk rumah saya atau untuk masjid. Yang mana tidak ditunjuk. Ya, jadi yang mana yang kamu kecualikan? Pengecualian yang majhul. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi ini ada 1000 meter persegi saya jual. Tapi yang saya jual hanya 900 meter persegi. Ini ada 1000 meter persegi, ya, satu sertifikat. Yang saya jual kepada Anda itu hanya 900 meter persegi. Sekarang pertanyaannya, yang 100 meter persegi yang tidak Anda jual itu sebelah mana? Dia tidak mau menyebutkan. Nah, ini jual beli yang dilarang. Ya. Kemudian ia mengecualikan dari tanah yang dia jual tersebut sebagiannya, akan tetapi dia tidak menjelaskan seberapa besar pengecualiannya tersebut. Dan bila dia tentukan misalnya 1/5 dari tanah tersebut, akan tetapi dia tidak menentukan apakah 1/5 tersebut adalah tanah yang di pinggir jalan atau yang jauh dari jalan, sehingga dengan pengecualian yang tidak jelas semacam ini menjadikan barang yang diperjualbelikan tidak jelas pula. Berarti yang kamu jual itu tanah bagian yang mana? Jadi tidak jelas. Dan pengecualian semacam ini sudah barang tentu dapat menimbulkan perselisihan dan pertentangan antara penjual dan pembeli. Ya. Jadi kalau Anda ingin menjual sebagiannya saja, langsung aja digarisi. Langsung saja digarisi. Ini banyak sekali penjual-penjual tanah kapling, ya. Pokoknya satu kapling 30 juta. Tapi yang mana? Yang mau kamu jual itu yang mana? Sebelah mana? Pokoknya satu kapling. Ini ada 100 kapling, sudah laku 5. Tapi bagianmu itu yang mana? Tidak tahu. Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh Anda menjual, tidak boleh juga Anda membeli. Jadi kalau mau beli harus apa? Harus jelas yang mana. Seperti apa namanya, kemarin hari raya kurban, panitia kurban, kalau dia beli sapi dengan bayi salaf tidak ada masalah, ya. Jadi dia bayar cash, tinggal menyebutkan saya ingin sapi umur sekian, beratnya sekian. Berarti harus apa? Harus ditentukan. Kemudian dikirim sapi yang mana? Nah, kita tidak tahu.
pokoknya saya cari sapi yang seperti ini, nanti diantar ketika malam takbiran. Tapi kalau Anda ingin membayar cash dan Anda datang ke tempatnya, barang itu sudah ada. Kalau bai'us salaf barang itu belum ada. Tapi kalau Anda datang di tempatnya, pedagangnya, barang itu ada, maka tidak boleh Anda bayar. Ya pokoknya 15 juta, pokok antar nanti. Yang mana? Tidak tahu yang mana ini. Nggak boleh. Harus Anda tentukan, ya. Anda pilih yang ini saya mau, kasih tanda. Kasih tanda bahwasannya ini sudah saya beli atas nama saya. Beli ini. Nah, nanti yang diantar ke tempat Anda ini bukan yang lain. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian syarat yang ke-8 di antara syarat sahnya akad jual beli, harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad. Jadi harganya berapa? Apabila di situ ada 2 harga, 3 harga, boleh apa tidak? Boleh saja. Tapi ketika Anda berpisah, itu sudah harus menentukan mana harga yang Anda beli. Karena sekarang ini kan banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Jadi ini ada rumah, kalau Anda standar tidak ada tambahan apa-apa 200 juta. Kalau Anda mau dibikinkan dapur lengkap ya 250 juta. Kalau Anda ingin kusen garasi depan rumah lengkap tinggal pakai nambah lagi 30 juta. Ya sudah saya beli satu kemudian pergi. Yang mana yang Anda beli? Ya, paket yang mana Anda beli? Nah, pada pembahasan yang lalu telah diketahui bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas. Ya, speknya, ukurannya, kadarnya, timbangannya dan seterusnya. Dan diketahui oleh kedua belah pihak. Dan pada persyaratan ini merupakan kelanjutan dari syarat tersebut, yaitu harga barang yang diperjualbelikan harus jelas ketika akad berlangsung, harganya berapa. Ya, sebenarnya ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, tapi dibuat syarat tersendiri karena ada pembahasan yang beliau ingin apa? Ingin perpanjang. Jadi syarat barang itu diketahui, ya speknya, kadarnya termasuk harganya. Nah, sehingga tidak dibenarkan bagi mereka untuk berpisah sebelum harga barang yang mereka perjualbelikan telah disepakati dengan jelas. Dan tidak ada sedikit pun perbedaan antara keduanya. Bila ketika kedua belah pihak berpisah dan barang telah dibawa oleh pembeli, akan tetapi harga barang belum disepakati oleh keduanya, maka penjualan itu tidak sah. Sebab penjualan dengan cara seperti ini termasuk salah satu bentuk ketidakjelasan yang akan memicu terjadinya perselisihan dan pertentangan. Ini biasanya Anda beli barang, ya, pemilik toko tidak ada, yang ada anaknya. Ya, tapi Anda tergesa-gesa, barang ini harus saya dapat, harus saya bawa. Kadang-kadang dibuat apa? Dibuat perjanjian, ini sudah bawa saja. Nanti harganya saya teleponkan ke ayah. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Ya. Barang sudah dibawa tapi harganya berapa? Tidak tahu. Pokoknya dibawa dulu, nanti harganya belakangan. Di antara dalil persyaratan ini adalah hadis berikut. Hadis Abu Hurairah, dia menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 akad penjualan dalam 1 akad penjualan. Atau kalau kita artikan dengan
Arti yang lain, Rasulullah SAW melarang jual beli dua harga. An bai'atain diartikan apa? Diartikan oleh Imam Albani dua harga. Jadi Rasulullah melarang menjual barang dengan dua harga padahal satu barang. Nah, makanya hasil istinbat ini menghasilkan apa? Menghasilkan hukum larangan jual beli kredit. Kenapa? Karena kredit itu dua harga satu barang. Kalau Anda kredit 200 juta, kalau Anda cash 150 juta, kan dua harga. Ya. Ini adalah hasil istinbat yang disebutkan oleh Imam Albani rahimahullah. Maka bai'atain diartikan dua harga satu barang. Nah, tapi di sini diartikan oleh penulis Ustaz Arifin, dia mengatakan Rasulullah melarang dua akad penjualan dalam satu akad penjualan. Dua akad penjualan dalam satu penjualan. Nah, kita kita baca penjelasannya. Hadis di atas riwayat Ahmad, Tirmidzi ya, dan dihasankan oleh Imam Albani. Nah, Imam At-Tirmidzi menukilkan penafsiran sebagian ulama terhadap hadis ini, yaitu bila penjual berkata, aku jual baju ini kepadamu dengan tunai seharga 10 dan dengan cara dikredit seharga 20. Ini penafsiran yang diambil oleh Imam Albani rahimahullah, dan jual beli kredit seperti ini. Ya. Kemudian mereka berpisah dalam keadaan belum menentukan salah satu dari kedua penjualan itu. Akan tetapi bila pembeli meninggalkan penjual setelah menentukan satu metode dari dua metode penjualan tersebut, maka tidak mengapa bila telah jelas akad penjualannya dengan salah satu metode penjualan tersebut. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Akan tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya mereka mengatakan bahwasanya jual beli kredit itu diperbolehkan. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman jual beli dalam bentuk hutang. Dan jual beli dalam bentuk hutang itu diperbolehkan dalam banyak dalil, banyak sekali. Ya, makanya pembahasan jual beli, pembahasan hutang piutang itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab kitab al-buyu', dalam pembahasan kitabul buyu'. Kenapa? Karena memang hutang piutang kadang-kadang itu masuk dalam apa? Dalam akad jual beli, tidak dibayar cash tapi dibayar nanti. Nah, Asy-Syaukani menjelaskan alasan larangan ini dengan berkata, alasan diharamkannya dua akad penjualan dalam satu akad dengan penafsiran menjual satu barang dengan dua harga adalah karena harga penjualannya tidak menentu. Kenapa dilarang? Karena penjualannya tidak menentu. Yang mana ini harganya? Ini salah satu di antara apa? Di antara penafsiran para ulama dalam menafsirkan bai'atain fi bai'ah. Itu menjual satu barang dengan dua harga. Akan tapi dirojihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya bahwasannya maksud dari bai'atain fi bai'ah itu adalah jual beli al-inah. Ya. Jual beli al-inah itu adalah transaksi jual beli yang terjadi dua kali
barangnya sama. Ya. Jadi melakukan 2 kali transaksi jual beli tapi barangnya sama. Ini lebih cocok dalam menafsirkan bai'atain fi bai'ah. Maka bai'atain itu diartikan 2 kali transaksi jual beli. Ya, padahal barangnya sama. Bukan diartikan 2 harga. Taib. Seperti apa contohnya bai'ul inah? Contohnya bai'ul inah adalah seseorang menjual barang itu dengan kredit. Sebelum selesai pembayaran, barang itu dia beli lagi dengan kontan, tapi lebih murah dari harga kredit. Ini saya jual HP, saya jual ke Anda kredit. Harganya berapa? 4 juta. Ternyata Anda kesusahan untuk apa? Untuk lanjut cicilan. Dijual lagi ke saya beli dengan cash, akan tapi saya beli 2,5 juta. Saya bayar cash 2,5 juta. Ya. Berarti saya sebagai penjual di akad yang pertama dan saya sebagai pembeli di akad yang kedua. Makanya disebut bai'ul inah. Kenapa ini dilarang? Karena hakikatnya itu menukar 4 juta dengan 2 juta. Dan barang itu hanya sebagai alasan untuk menghalalkan tukar menukar uang dengan uang. Nah, ya ini diantara apa? Diantara penafsiran yang dirojihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan saya lebih apa? Lebih cocok dalam penafsiran ini. Bai'atain fi bai'ah itu maksudnya adalah bai'ul inah. Akan tetapi Imam Albani rahimahullah mengambil penafsiran yang disebutkan oleh Tirmidzi, bahwasannya bai'atain fi bai'ah itu artinya adalah menjual 2 harga dalam satu barang. Taib. Fatwa ulama seputar jual beli dengan cara kredit. Berikut fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang penjualan mobil dengan harga 10.000 ya dengan pembayaran tunai atau 12.000 dengan kredit? Bagaimana hal ini yang sebagaimana hal ini biasa terjadi di showroom kendaraan? Jawabannya, bila seseorang menjual mobil atau lainnya ya kepada orang lain dengan harga 10.000 bila pembayaran tunai atau 12.000 bila pembayaran kredit, kemudian mereka berdua berpisah dari tempat berlangsungnya transaksi tanpa ada kesepakatan dengan satu ya dari 2 pilihan harga itu, ya pembayaran tunai atau kredit yang dia pilih tidak ditentukan, maka penjualan dengan cara ini tidak boleh dan tidak sah. Karena akad yang dijalankan tidak diketahui apakah dengan pembayaran tunai atau kredit. Banyak dari ulama yang berdalil dengan permasalahan ini dengan larangan Nabi SAW yang melarang bai'atain fi bai'ah, ya melakukan 2 akad penjualan dalam satu akad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Kemudian dilanjutkan, dan apabila kedua belah pihak telah sepakat ya sebelum mereka berpisah dari tempat transaksi, telah sepakat dengan salah satu dari 2 cara pembayaran itu, baik dengan cara tunai atau kredit yang sudah dipilih salah satunya, kemudian mereka berpisah setelah menentukan cara pembayarannya,
maka penjualan ini dibolehkan dan dibenarkan karena harga penjualan dan cara pembayarannya telah jelas. Wabillahi taufiq. Kemudian pertanyaan kedua, ketika menawarkan barangnya, penjual berkata, barang ini saya jual kepada Anda seharga 10 real bila pembayarannya dihutang, dan seharga 5 real bila pembayarannya tunai. Kemudian pembeli mengambil barang tersebut dan langsung pergi, sehingga penjual tidak mengetahui apakah dia akan membayar dengan tunai atau dengan dihutang. Ya, saya mohon dari Anda jawaban permasalahan ini. Jadi penjualnya bingung. Ya, tiba-tiba pembelinya langsung ngambil barang dan pergi. Ini mau dibayar tunai atau dibayar kredit? Ya, dia bilang mau saya bayar tunai. Ya, saya mau bayar tunai. Tapi apa, tahun depan? Saya bayar tunai langsung cash. Kalau harganya 1 juta, saya bayar langsung 1 juta. Nggak mau saya bayar 100 ribu, tapi tahun depan saya bayar. Ya itu sama saja kredit. Ya, artinya kesepakatan yang tidak ada di awal akad itu menimbulkan apa? Menimbulkan problematika. Ya, bisa menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Maka jawabannya, bila kejadiannya seperti yang Anda ceritakan, maka penjualan ini tidak boleh, karena ini adalah salah satu bentuk dua akad penjualan dalam satu akad, dan telah tetap dari Nabi larangan penjualan dengan dua akad dalam satu akad. Hal ini karena pada kejadian tersebut ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan perselisihan dan pertentangan. Wabillahi taufiq. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Terus bagaimana jual beli dua harga yang dikaitkan dengan waktu tertentu? Di sini mungkin belum ada ya. Kalau di mal-mal besar itu biasanya ada ya. Jadi ada MC-nya memberitahukan ya, para pengunjung kami memberikan diskon 30%, tapi hanya 30 menit dari sekarang. Ya. Jadi hanya 30 menit dari sekarang kami memberikan diskon 30%. Setelah itu, siapa yang belum melunasi pembeliannya kembali ke harga semula. Boleh apa tidak seperti ini? Nah, Allahu a'lam bishawab, ini tidak boleh. Karena ada perubahan harga yang dipertaruhkan dengan waktu. Makanya ruami sekali mallnya itu, lari ya, antri di mana? Di kasir. Kasirnya juga jahat, pelan-pelan dia layani satu. Yang antri 10 orang mungkin yang dapat diskon mungkin 2 orang. Sedangkan yang di belakang ketika sudah ngambil barang mau dikembalikan dia malu. Akhirnya dibayar dengan harga yang wajar. Ini sama dengan mengandung unsur perjudian. Ya. Allahu a'lam bishawab, jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan berbeda, itu berbatas waktu. Nah, di antara hal yang harus diperjelas tentang harga adalah bila pembayarannya dilakukan dengan cara dihutang, maka sedapat mungkin diperjelas tempo pembayarannya, dan bila dikredit maka harus diperjelas berapa kali pembayaran dan berapa jumlah setiap kali pembayaran, setiap bulan berapa.
Ini semua guna menutup pintu perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau berhutang yang akan dibayar sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Apa yang ditulis? Segala hal yang bisa menyelesaikan apa? Pertengkaran. Jadi apa yang perlu ditulis? Semua yang bisa menyelesaikan pertengkaran. Kalau itu memang warna yang dipermasalahkan antara satu barang dengan barang yang lain, tentukan sebutkan warnanya seperti ini. Ya, kalau misalnya pembayaran, saya tidak mau pembayaran cash, saya hanya mau menerima pembayaran transfer, ya harus disebutkan di awal. Dan juga hadis Nabi SAW, qadiman Nabi SAW al-Madinah. Nabi SAW datang ke Madinah. Wahum yuslifuna fith thimar as-sanah was-sanatain. Sedangkan mereka melakukan jual beli salaf, pemesanan barang yang akan diberikan 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Faqala, maka Rasulullah berkata, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang memesan ya suatu barang, fal yuslif fi kailin ma'lumin, maka hendaklah memesan dalam takaran tertentu, wa waznin ma'lumin, timbangan tertentu, ila ajalin ma'lumin, sampai batas tertentu pula. Semuanya dijelaskan. Kalau memang ada jenis kurma yang dia mau, saya ingin kurma sukari bukan yang lain, saya ingin kurma ajwa, ya disebutkan di awal akad apa yang dia mau. Nah, dan diantara manfaat diperjelasnya batas pembayaran adalah agar pembeli dapat terbebas dari dosa. Sebab menunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayarnya adalah kemungkaran dan merupakan tindak kezoliman. Jadi mampu untuk membayar tapi tidak mau membayar, ya. Cicilannya tidak pernah dibayar, malah dia beli barang baru. Gimana, Pak? Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, matlul ghaniyyi dzulmun. Ya. Orang yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah orang yang zalim. Itu sebuah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Azan jam berapa? 7.20, ya, masih ada sekitar 5 atau 6 menit. Silakan apabila ada pertanyaan. Ya, kalau dibilang lebih banyak atau lebih sedikit, ya yang paling masyhur pendapat jumhur mengatakan boleh. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Di antara kitab yang menganut pendapat Albani adalah kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz Abdul Azim Al-Badawi. Dia menyebutkan dalam bab ya bai'un taksid, tentang jual beli kredit, dia mengatakan tidak boleh. Dan dia mengambil penafsiran seperti penafsiran yang disebutkan oleh At-Tirmidzi.
Bai'atain fi bai'ah diartikan dua harga, menjual satu barang dengan dua harga. Ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya. Zakat mal dibelikan sembako kemudian diberikan kepada fakir miskin. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Ya. Jadi kalau Anda zakat mal, mal itu yang Anda berikan kepada dia. Apabila Anda punya zakat pertanian, hasil pertanian, maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu adalah hasil panen Anda. Kalau hasil panen Anda sudah 810 kg, ya diambil zakatnya mungkin 5% atau 10%-nya itu yang diberikan kepada petani. Dalam bentuk apa? Panen Anda. Bukan Anda jual kemudian Anda kasih uangnya, tidak. Anda jemur dulu nanti baru Anda kasihkan kepada petani yang sudah kering, tidak juga. Jadi zakat itu diambil sebelum apa? Sebelum hasil panen itu dipindahkan dari tempat panennya. Apabila Anda wajib zakat kambing, maka yang Anda keluarkan dalam bentuk kambing. Ya, itu yang Anda kasihkan ke fakir miskin. Kemudian terserah fakir miskin mau beli sembako, mau dia jual, mau dia sembelih, mau dia makan, terserah. Itu lebih apa? Lebih amanah. Adapun sebagian badan amil zakat yang mereka memberikan zakat dalam bentuk usaha, ya itu ijtihad mereka. Jadi fakir miskin dikasih zakat tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk barang jualan. Dikasih gerobak, dikasih isinya, disuruh jualan. Subhanallah. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu untuk kebutuhan yang langsung dia makan. Kalau Anda kasih seperti itu berarti sama seperti mempersulit mereka. Ya, mempersulit mereka. Artinya apa? Lah ini barang yang sekarang dikasihkan tidak bisa dimakan, bukan bahan makanan pokok. Maka dia harus setengah mati keliling-keliling agar ini laku. Iya kalau laku, kalau tidak laku, ya tetap miskin dia. Harta zakat yang dirupakan gerobak dan isinya itu tidak apa? Tidak menutup kebutuhan mereka. Maka yang benar apa? Kalau itu zakat uang, kasihkan uang kepada mereka. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya. Keagamaan. Ya, ini tidak benar. Ini menjual agama untuk mencari keuntungan. Ya. Anda boleh saja berniat semacam itu, tapi tidak usah disebutkan dalam promosi. Seperti di Madinah itu ada rumah makan ya yang sangat terkenal, Al-Bait. Itu ada yang mengatakan sekian persen untuk fakir miskin, untuk janda. Tapi itu tidak disebutkan dalam promosi mereka. Tapi banyak yang bilang seperti itu. Jadi kalau Anda ada amal kebaikan dari setiap produk yang terjual, tidak usah dijadikan bahan promosi. Karena itu menjual agama untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, Allah a'lam bishawab. Zaman sekarang ada jual beli yang barang dikirim dulu. Ya. Harga sudah tahu, barang dikirim dahulu. Istilahnya apa? COD ya. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Namun ada sistem COD lain
itu lebih apa? Lebih nyata-nyata dilarang. Yaitu barang dikirim lebih dahulu. Harganya berapa? Tidak disebutkan. Pokoknya suruh lihat barang dulu. Nanti barang kalau sudah sampai baru bicara harga. Maka dalam kondisi semacam ini, apa yang terjadi? Maka pembeli itu ada keterpaksaan. Ada keterpaksaan, artinya apa? Malu. Barang sudah sampai di sini, kemudian apa? Kemudian tidak jadi dibeli, dia mau mengembalikan, malu. Dan kadang-kadang ada semacam apa namanya? Pemaksaan. Ya, ada semacam pemaksaan. Baik pemaksaan itu dengan memelas-melas. Pak, kita sudah rugi sekian, sudah kita kirim, sudah mengeluarkan sekian, masa sudah sampai tidak dibeli. Nah, ini berarti apa? Jual beli yang mengandung unsur-unsur pemaksaan semacam ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau Anda ingin beli, tentukan bahwasannya barang itu harganya sudah disepakati di depan. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya. Itulah, ada unsur pemaksaan. Jadi kalau barang dikirim lebih dahulu, nanti harga baru bicara, jadi atau tidak jadi, itu pasti ada unsur pemaksaan. Dan Anda membeli mungkin karena malu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi salah satu sebab jual beli itu dilarang. Allah a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.